Oke, selamat pagi. Jumpa lagi. Ada yang mau live? Ayo, boleh request dia. Siapa yang mau? Tadi masih ada ya, yang mau tanya-tanya, yang mau curhat supaya bisa kembali lagi. Salam, salam, salam. Ya, puji Tuhan. Kak Hotnida, pagi gimana di Sibolga? Aman ya? Ada yang mau live? Silakan di request. Inang Purnama, shalom, pagi. Semangat pagi kita, ya kan? Nah, nggak ada yang lebih indah daripada hidup ini. Puji Tuhan, Kak Hotnida. Amin, amin. Kak Lia, anugerah shalom, Tuhan berkati ya. Selamat pagi, Inang Marbun. Pagi ini kita semuanya masih diberikan kehidupan sama Tuhan ya. Kak Mary, yes, jangan lupa bahagia. Sebab modal kita untuk bisa menjalani hidup dengan apa ya? Dengan menikmati adalah berbahagia. Ada Kak Jeffrieni Farid. Dari gimana nih Kak kabarnya Kak? Udah lama ya? Udah pindah ya Jakarta ya? Bang Andi, yes, Tuhan Yesus segalanya bagi kita. Shalom, Kak Eva dari Tanjung Balai juga. Shalom pagi. Ya, yang mau sesi curhat-curhat, sesi tanya-tanya, Bekasi Kak Anti Borulumban Gaul. Tuhan berkati, shalom. Kak My Love 34, shalom. Ibu jurnalis dah pagi. Kak Murni Sianturi, selamat pagi. Ya, ayo, ayo, ayo. Siapa yang mau bertanya, siapa yang mau belajar untuk bisa bahagia, semoga bisa menolong. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. WA aku nggak dibalas, ya. Karena udah mulai oyong. Banyak kali WA yang masuk kan, Inang Sitanggang kan. Kalau gitu live aja Kak, Inang Sitanggang. Ayo, live lah sekarang. Minta requestnya. Ayo. Ciri-ciri penyakit ginjal. Nggak bisa buang air kecil ya. Buang air kecilnya sedikit-sedikit. Bisa mual, bisa muntah. Kulitnya menghitam, ya, sesak nafas. Itu penyakit ginjal banyak derajatnya sehingga tidak bisa langsung ditentukan kondisinya bagaimana sebelum diperiksa secara lengkap ya. Pagi Kak Diahna Tab Ibrani 1, iya. Kak Dor Junior, tempe sehari 300 sampai 400 gram tergantung. Kalau dia nggak ada sakit asam urat, oke, ya kan. Manis sekali senyumnya, ya memang harus manis senyum kita kan, semanis hati kita. Biar bahagia hidup ini kan, itu obatnya. Jadi tiap hari latihan kita untuk senyum-senyum saja biar tambah bahagia hidup ini. Udah, kalau dunia ini hanya akan memberikan hal yang tragis dalam hidup kita, tapi kita memutuskan untuk berbahagia karena Tuhan sudah berikan kita hidup ya. Wah, belum ada ini yang request nih mau live ini. Ayo, ayo. Siapa yang mau live? Silakan. Biar lebih makanan yang baik untuk penyakit gula, rendah karbohidrat ya, rendah gula. Termasuk buah itu mengandung gula. Jadi harus dengan perhitungan ya memakainya ya. Jadi jangan karena suka makan buah lalu makan buah nggak dijaga jumlahnya ya. Jadi harus dijaga jumlahnya ya. Kak Margaret Pasaribu, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Oke, silakan. Siapa yang mau go live together? Ya, mari, mari, mari. Ya, siapa saja boleh minta. Ya, shalom pagi Kak Hana. Ibu Lina Situmorang, apa nanyanya ini? Makanan dan buahnya ya dok untuk penyakit gula. Buah semua harus dijaga. Ya, jadi nggak boleh sembarangan makan buah. Makanan berarti semua yang karbohidrat yang dijaga. Karbohidrat itu termasuk umbi-umbian, ubi ya kan. Kemudian apa namanya itu? Eh, Tomat ya, kemudian kentang, itu semua mengandung karbohidrat ya, jadi nggak bisa dia kita konsumsi ya. Kalaupun harus itu dikonsumsi harus hati-hati dengan jumlahnya. Maka kita harus cekkan kadar gula darahnya ya, biar bisa memastikan
Oke, pagi Kak Alia, Kak Lea. Oh ya, silakan Kak Lea. Request lah Kak Lea. Dari Bali, Bang Jackie made Bali Tour. Yes. Sukses juga Bang Jackie ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nanti kalau di dalam kegembiraan kita bekerja, pasti orang lain akan diberkati dengan pekerjaan kita ya. Apa sebab pusar sakit seperti ada benjolan, apalagi kalau sudah angkat berat. Biasanya itu bisa ada hernia namanya ya. Bisa ada hernia, tapi bisa juga itu hanya otot yang tertarik, dia tegang ya. Jagung, Kak Risma, termasuk karbo. Yes. Jadi jagung itu mengandung gula yang kalau kita konsumsi pasti akan menaikkan kadar gula darah. Ya. Kak Lisa Ho, thank you. Kak Ika. Iya. Kalau bangun kurang enak mulutnya, itu apa obatnya? Kurang banyak senyum berarti, ya kan? Kurang bahagia hidupnya. Oke, udah masuk Kak Lea. Oke, kan Kak Lea. Shalom, shalom. Kak Kris Ya, Pabulo. Halo. halo. Yes, gimana Kak Lea? Pagi semuanya, pagi Wow, dokter. yes. Selamat Puji Tuhan. pagi. Puji Saya Tuhan. mau, saya cuma mau kesaksian, sharing Siap. aja dok. Ya. Saya mau mengucapkan terima kasih buat dokter Joseph. Setelah saya selalu ikut TikTok, dokter tahu lah ya. Saya selalu ikuti dokter dari yang cuma ikut live 50 sampai sekarang 500, luar biasa. Tuhan memakai dokter Joseph menjadi berkat bagi kita semua. Pasti semua setuju nih yang Amin. ikut live. Amin. Amin. Terima kasih banyak dok. Jadi saya tuh dulu kan penderita GERD. Iya, GERD-nya Iya. sering datang berulang sampai sudah Hmm. keliling keliling dokter 9 dokter. Iya, iya. 9 dokter saya keliling dengan diberikan segala macam obat-obatan. Tapi saya nggak pernah minum Ya. dok. Karena Iya. saya orangnya parnoan, Ya. cemas gitu kan. Dengan segala macam obat yang diberikan saya nggak minum. Jadi akhirnya saya ketemu yang pernah saya ceritakan itu loh dok, naturopati. Nah, saya dibilang itu Ya. leaky gut, leaky Naturopati gut ya. itu dok. Iya, leaky gut yang katanya usus bocor. Nah, tambah Bocor lah parno lah ususnya saya. apa semua ya. Ya, tambah parno. Jadi Ya. saya diberikan tidak pakai obat memang, tapi food supplement. Mungkin Ya. teman-teman di sini juga ada yang mengalami juga. Nah, saya minum lah itu dok, 9 macam apa vitamin. Tapi Hmm. bener sih dok, dengan Mm-mm. bantuan merubah pola makan, penyakit-penyakit Mm-mm. saya yang lain selain GERD itu sembuh sih dok, seperti kayak sinusitis, alergi, memang sembuh. Mm-mm. Tapi Iya. si GERD-nya nggak Iya. sembuh. Mm-mm. GERD-nya nggak sembuh sampai beberapa kali masuk IGD karena saya orangnya selain cemas, terus saya juga pernah cerita sama dokter tuh apa sih dok terlalu overthinking, terus mau semuanya sempurna, mau semuanya bahagia gitu kan. Mm-mm. Tapi puji Tuhan berapa kali dokter ini luar biasa loh. Walaupun sibuk bisa menanggapi kita semua punya keluhan. Terima kasih ya dok, Tuhan selalu Puji berkati. Tuhan. Puji Oh, sih. Tuhan. Ya puji Tuhan. Sehingga saat ini saya diberkati oleh apa yang dokter sampaikan. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir karena harus apa obatnya adalah hanya gembira. Nah Hati yang tadi saya gembira. bingung dok, bagaimana Ah, gembira? Wong saya sakit, gimana caranya? ah, Ternyata ya. ada satu poin yang luar biasa. Dokter bilang dengan gimana supaya bergembira dengan bersyukur. Betul dong, saya lakukan. Bersyukur aja, bersyukur. Ketika sakit, bersyukur. Ketika sensasi datang, bersyukur lagi. Wah, dahsyat. Betul, teman-teman. Puji Dengan Tuhan. bersyukur, saya gembira. Dengan gembira, si GERD nggak ada lagi loh. Serius. Amin. Serius ya? Jadi bersyukur sama Tuhan, betul. Jadi poinnya bergembira aja deh teman-teman. Mau sakit apa juga, bergembira saja karena Tuhan masih kasih hidup. Itu aja. Amin. Terus Thank satu you, lagi Kak. dok, satu lagi dok yang selalu saya Mm-mm. ingat. Jadi Mm-mm. bahagiakanlah dirimu. Kita nggak Mm. usah tergantung sama lingkungan kita, orang-orang Mm-mm. sekitar kita, biar mereka mau tidak baik sama kita, menghina kita, menghujat kita, membuli Mm-mm. kita. Ya sebodoh amat lah kalau kata orang Yes. Bekasi nih dok. Saya orang Bekasi, orang Jakarta. Oh. Sebodoh amat. Karena
Tuhan udah kasih luar biasa buat kita, kasih hidup, Amin. gitu kan dok? Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Dok, boleh satu lagi ya? Boleh satu lagi, aduh. Satu lagi yang kemarin, tema yang suami istri itu loh, dok. Dok, tema suami istri. Jadi kata dok, saya kan salah satunya juga dengar itu keluhan teman-teman yang bilang katanya suaminya begini, suaminya begitu, katanya dok ya. Suaminya begini, suaminya begitu. Terus saya belajar dari dokter, Iya. lagi yang kemarin, kasihi saja, cintai saja, tunduk saja sama suami. Betul teman-teman, luar biasa hasilnya. Saya semakin dicintai dan suami saya banyak berubah, luar biasa. Jadi ikutin aja biar dia tidak menyenangkan, biar dia jahat, biar dia pelit dan lain sebagainya. Tetap tunduk, tetap cintai. Haleluya. Sehingga puji Tuhan dok, ini beneran. Dia berubah, dia mencintai, memperhatikan saya, dan yang penting nggak pelit lagi dok. Wuh. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, saya mohon maaf kebanyakan ngomong ini karena saya sangat bahagia Ya, ketemu Dokter memberkati. Joseph. Tuhan mengenalkan saya sama Dokter Joseph. Dokter Joseph selalu menjadi berkat bagi kita semua. Sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga dan anak-anak. Puji Ya, Tuhan. Terima kasih puji dok. Tuhan Tuhan. Yesus Kak Lea, berkati. Tuhan berkati. Ya, dadah. Dah, bye Kak. Oke, ini ada lagi Kak Riano Vita. Ini Kak, silakan Kak Riano. Oke, ada lagi yang lain. Silakan, silakan. Yang mau tanya, yang punya masalah, yang mungkin nggak tahu mau bagaimana, apa yang mau dilakukan ya. Nah, itu terima kasih tadi buat Kak Lea. Jadi TikTok ini sekitar 2 bulan atau hampir 3 bulan ya yang saya upload ya. Dan itu semua mengajarkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Oke, ini ada Kak Putri Uti ya. Silakan Kak. Oke, shalom, shalom. Shalom, shalom. Sinyalnya kali ya. Oke, aku lihat lagi yang bertanya ya. Jadi tadi yang kalau bangun kurang enak mulutnya, ya itu pasti karena terlalu stres atau kurang tidurnya malam bisa ya. Pakai insulin gula darahnya berapa? Tergantung ya, tergantung jumlah yang dikonsumsi, tergantung juga dengan dosis insulinnya. Jadi kita harus menentukan dosis insulinnya berdasarkan eh, pola makan yang cocok buat pasiennya. Jadi hitung-hitungannya nggak bisa sama dengan semua pasiennya ya. Oke. Kak Kris, shalom. Makanan atau obat untuk penderita kanker kelenjar getah bening. Ya, prinsipnya makanan sehat yang dikonsumsi, tapi utamanya adalah berhenti stres ya, berhenti stres. Jangan banyak berpikir ya. Jangan banyak kemudian memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Pikirkanlah bahwa kalau kita hidup berarti kita menerima hidup ini dari Tuhan ya. Kalau kita terima hidup dari Tuhan, artinya apa? Kita mengerjakan hal-hal yang diinginkan Tuhan, bukan kita yang memaksa untuk. Sebentar saya jawab dulu WA ya. Oke, 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 Bu Sanur. Ada yang mau live lagi? Silakan yang mau live lagi, jangan malu-malu, biar lebih mengena ke hati. Mohon maaf mungkin yang WA udah terlalu banyak WA, jadi saya harus pilah-pilah satu-satu menjawabnya jadinya ya.
Jadi kalau yang memang merasa ini udah urgent, silakan langsung di live aja. Nggak usah malu-malu gitu ya. Sebab apa ya? Kalau kita malu, malah itu jadi beban. Jadi saya berpikir dengan live ini akan membuka wawasan kita. Kita jadi orang yang tidak punya banyak beban. Oke, ini saya terima Ibu Sun Wukong. Pagi Selamat pagi. dokter. Ya, pagi dokter. Halo, Ya, apa kabar Ibu? puji Tuhan. Puji Sehat dokter, Tuhan. biar kesehatannya datang ya. Amin. Hati yang gembira adalah Mbah, obat. amin. Ya. Ibu Sun dari Obatnya. mana ini? Saya dari Batam dokter. Wah, Pulau Batam. Selamat pagi. Ya, pagi juga Apa dokter. keluhan Ibu Sun? Mm-mm. Dokter, saya mau tanya, bulan bulan lalu kan saya tidak ada menstruasi tuh. Tapi di Hmm, bulan ini saya menstruasinya itu hampir 2 minggu. Gimana itu dokter? umur berapa Itu Ibu? apa normal apa gimana? Saya kelahiran 81, 42 deh. Berarti 42 ya. Iya. Baru ini seperti itu pola haidnya ya. Iya, baru ini. Saya tidak menggunakan pil KB apa gimana, saya alami. Oke, oke. Udah ada punya keturunan belum? Sudah dokter, Udah empat ya, orang. 4 orang. Berarti nggak ada rencana nambah lagi ya? Tidak dokter, soalnya sudah Oke. tua, 42. Masa 42 udah tua? Oke, jadi kalau pola tidur gimana? Tidurnya malam Nah, teratur kalau cukup? malam itu eh sebelum saya datang menstruasi kemarin, karena sedikit ada eksiden sama putri saya ya, jadi saya agak tidurnya itu kurang baik gitu nah. Eksiden itu apa maksudnya apa? Berantem. Eh, iya ndak, putri saya itu ditabrak sama motor tuh, jadi ada problemnya sampai ke hospital, jadi saya kepikiran ke sana juga. Akhirnya tidur saya kurang kurang bagus. Oh, gitu ya. Jadi trauma ya. Seperti itu dokter. Tak sampai takut mati. Oh, kalau Tuhan bilang sudah waktunya ya kita harus siap. Kalau belum Tuhan bilang ya sudah, kita Berarti jalani terpaksa. saja. Tidak juga, dinikmatin aja seperti air mengalir. Jadi boleh mati sekarang. Kalau sekarang Tuhan bilang, sekarang sekarang gitulah. Jadi harus Iya, siap kenapa? sedih. Ya, pertanyaannya kan ke kakak. Iya, maksudnya Boleh. begini. Kalau dokter bilang, ya Tuhan bilang sekarang ya sekarang gitu nah. Saya juga tidak takut Iya, mati. iya. Yerusalem Baru ada. Ya, ya, yang ku tanya kan ke kakak. Ya. Kalau sekarang meninggal boleh, kakak rela. Kalau dokter yang bilang saya tidak mau, tapi kalau Tuhan yang bilang, Ada rupanya ku bilang. dokternya kan kakak rela gitu nah. Oke, berarti gini, dalam pikiran kakak pasti kakak berpikir Tuhan belum mau kasih Tuhan masih mau apa namanya itu, belum menginginkan kakak meninggal pasti. Dalam pikiran Belum. kakak, Iya, iya, ya masih kan? ada tugas. Ya. Nah, masih ada tugas. Yang tahu siapa pikiran Tuhan? Tidak, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang Gak ada tahu, yang tahu kan? tapi Makanya pertanyaannya kalau kita merasa ada rasa takut mati, pertanyaannya itu ditujukan kepada kita loh. Jawablah sebagaimana kakak yang sudah menerima hidup dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kakak sudah rela kalau harus meninggal detik ini juga? 50-50. Ah, berarti nggak rela. Kalau nggak rela berarti masih takut mati. Lah kalau masih takut mati, yang terjadi apa coba? Ya kita stres lah. Orang kalau takut mati lihat apa saja yang kita rasa bisa membuat kita kehilangan nyawa, udahlah. Ketakutannya itu udah pasti berlipat-lipat kali ganda. Benar apa benar yang gue bilang? Betul, 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 betul. Nah, jadi kalau kakak mau sehat, jangan takut mati. Cara memastikannya, kakak ditanya, boleh mati sekarang? Jawabnya adalah, boleh. Mau sehat Biarkan, nggak?
Daripada bengkak ya dokter ya. Daripada benjol Hah? diain. Daripada benjol ya kan? Dibenjolin Tuhan lah jadinya. Jangan. Nggak pernah Tuhan itu rancangannya damai sejahtera. Benar. Tuhan itu rancangnya damai sejahtera. Ya, amin. Ih, amin. Yang tahu rancangannya siapa? Saya, kita semua. Loh, Kan kayak mana kakak tertulis. tahu? Iya, Rancang kayak mana kakak tahu? Yang kita tahu bahwa Tuhan merancangkan hari depan damai sejahtera. Tapi apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita? Siapa yang tahu? Kitanya atau Tuhannya? dua-duanya. Kita juga Masa sih? tahu Berarti udah imbang lah kakak sama Tuhan ya? Imbang. nggak imbang sih, masih di bawahnya kita. Nah, artinya yang maha tahu itu siapa? Yang maha tahu itu ya Tuhan. Yang sok tahu siapa? Hmm. Mana lah kita tahu apa yang mendatangkan damai sejahtera buat kita? Yang tahu itu Tuhan. Karena itu berbicara tentang apa? Masa depan. Masa depan itu milik siapa? Milik saya, milik dokter juga masa depan. Milikku. Kayak mana? Belum dikasih Tuhan sama kita udah milik kita katanya. Kakak hidup kapan? Masa depan atau sekarang? Sekarang menuju ke depan. Hah? Siapa yang tahu Kita kakak masih hidup besok? Nih, ketahu kakak. Coba lah jawab dulu. Siapa yang tahu kakak masih hidup apa enggak besok? gak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Katanya percaya Tuhan kakak. Siapa yang Ya, tahu saya kakak masih hidup besok? tahu. Iya, saya tahu. Saya itu Siapa yang hidup. tahu? Saya. Ih, kakak yang punya hidup ini rupanya. Enggak saya yang punya. Tapi kan Jadi, dengan apa? Dengan eh menyenangkan Tuhan, terus apa namanya ya? Taat gitu ya. Pasti jadi Tuhan kalau beri. taat nggak mati-mati kakak. Bukan enggak. Ada juga yang nggak mati, ada yang mati. Nah Kayak itulah. Jadi yang menentukan siapa? semua menentukan Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan yang menentukan, kakak bisa ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan sih. Jadi kakak Belum bisa mau apa? ya terima. Hanya bisa Menerima. menerima. Kalau Tuhan bilang besok kakak masih hidup, ya hidup. Kalau kata Tuhan nggak lagi, kenapa rupanya? Kan kita minta Tuhan, aku bisa mau hidup. Oke, kita bisa mau minta. Mintalah makan Oh, diberikan minta. Oh, apa yang diminta? untuk hidup. Nah, itu nggak dibaca ayat di bawahnya. Mintalah apa yang baik menurut Tuhan. Kalau Mintalah. menurut Tuhan kakak besok nggak lebih baik hidup, maka lebih bagus matinya kakak. Kan gitu kan? Mau ke dokter? Dokter aja dulu lah. Aku, iya nggak apa-apa. Kalau aku sekarang detik ini lagi live ini pun dipanggil Tuhan, aku bilang ya terserah Tuhan lah, bukan punya aku hidup ini. Aku cuma bisa nerima. Masa kakak rampok? Kakak paksa Tuhan, mari hidupku Tuhan, gitu. Hidupku Saya mau besok, minta. mari Tuhan. Hah? Tidak, kita mau minta aja. Tuhan, aku Beda tipis meminta dengan gini loh, minta-minta. Tahu minta-minta? Hah? Apa kita hidup karena minta-minta? Aku tanya sama kakak. bukan. Jadi Kita hidup dengan percaya dan iman. percaya dan iman. Apa yang dipercaya? Bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan. Bukan Kita karena kakak minta. gitu ya. Paham gak? Udah dikasih hidup kakak minta lagi. Itu Enggak. namanya istilah Belanda, dikasih hati minta, dikasih tanah minta apa? Hati. Gitu. Jangan minta bakwan gitu. Nah, minta bakwan lagi kak. Udah dikasih kakak hidup sekarang. Detik ini bisa. Ya, Gimana ceritanya tuh kak?
Dokter, dari kemarin Jadi saya hidup nggak ini punya siapa coba? milik Tuhan dan kita yang Hah? menjalani. Nah, milik Tuhan. Terus kalau milik Tuhan, boleh kakak minta-minta sama Tuhan sesuatu milik Tuhan. Ya kan ada dibilang mintalah kan kan firman dia bilang mintalah. Ya kita minta Iya, dong. baca di bawahnya itu ayat yang ketujuh itu, sorry ya, yang ketujuh itu mintalah apa yang baik menurut Tuhan. Agatos. Apa hak kakak minta sama Tuhan? Ku tanya dulu. Ya kita kan anaknya dong. Dia Ah, sebagai anaknya. anak Jadi kakak sekarang ku gitu. tanya, kakak anak-anak terus. Kalau punya anak nanti kakak, anak-anak terus dia. Bukan anak-anak Hah? terus, maksudnya bukan anak-anak, Jadi anak. Ya sebagai anak minta sama bapak pasti bapak kasih seperti kita dengan ayah gitu mah. jadi kalau kakak sampai sekarang minta terus sama bapak kakak. Eh, maybe yes, maybe no. Janganlah maybe yes maybe no, itu namanya buang badan lah, konsisten lah. Kalau anak kakak minta-minta terus sampai tua dia, suka kakak nengok dia. Kalau untuk minta yang dia nggak mampu ya saya kasih, tapi kalau dia mampu saya tak Yang kasih. tahu siapa? Kan Anaknya. bapaknya kan. Yang Hmm, tahu apa yang dibutuhkan anak itu siapa? bapak. Bapaknya ya. Makanya kalau kita masih SD minta sepeda motor aku sama bapakku, dikasih nggak? Hah? Kan minta, kakak bilang. Tidak, tidak Udah. dikasih. Makanya yang kita minta itu harus merupakan apa yang baik menurut Bapa, menurut Tuhan, bukan menurut kita. Sebab yang tahu apa yang terbaik buat kita siapa? Coba, siapa yang tahu yang terbaik untuk kakak? Tuhan yang tahu. Nah, jadi kalau kakak minta hidup besok, yang tahu yang terbaik bahwa kakak itu yang terbaik adalah hidup besok atau tidak siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan. Nah udah, jadi ngapain kakak minta-minta lagi hari besok, seminggu lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi kakak minta terus sama Tuhan. Sementara menurut Tuhan lebih baiknya kau meninggal. Paham? Tapi kalau dilihat Tuhan, hidup kita masih berguna, bermanfaat untuk sesama. Ya pasti diberikannya kita hidup. Jangan karena minta-minta. Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan. Firmannya lah yang kita baca dokter. Jadi gimana Kakak, tuh? sekarang ku tanya dulu. Kakak baca firman kan? Ya. Udah berapa banyak firman yang kakak lakukan? 50-50 dokter. Nah, kan 50-50. Tapi mau minta sama Tuhan 100%. Betul? Maybe. Ya. Kok maybe? Kalau kita boleh maybe. Kalau sama Tuhan harus, wajib gitu. Gitulah kira-kira. Nah, jadi supaya kakak bisa sehat, itu sekarang gangguan haidnya itu karena sudah mulai muncul stres dalam pikiran. Takut mati itu adalah salah satu stres yang paling besar. Benar-benar besar. Karena apa? Tuhan itu memberikan kita hidup detik demi detik. Lewat dari sekarang, nggak ada yang tahu kita masih hidup apa enggak. Yang tahu cuma Tuhan. Tapi kalau dalam pikiran kita cuma aku nggak mau mati, jangan mati. Itu stres kita. Sama aja kita dengan orang yang nggak tahu bersyukur. Sekarang aku tanya, Tuhan suruh kita bersyukur apa enggak? Iya, selalu. Nah, Situasi selalu apapun. kan? Hmm, Selalu ya. Selalu itu berarti iya. setiap waktu kan? Iya. Jadi kapan kakak minta hidup? Supaya hidup besok kakak minta kapan? Sekarang pun kakak minta hidup besok, betul nggak? Terus bersyukurnya kapan? Nah, bersyukurnya kapan? Paham?
Makanya jangan minta hidup, bersyukur aja. Tuhan makasih saya masih hidup. Jangan minta besok aku hidup nggak Tuhan. Waktu kita minta besok supaya hidup berarti kita sedang tidak bersyukur. Bisa ya? Ya, diain aja dong. Ah, kok iyain aja. Yang sehat kakaknya bukan aku. Iya. Kalau aku udah sehat. Dokter, kok topiknya ke mati ya kan saya bilang tadi, putri saya itu diinikan sama orang, dia apa namanya ya, kayak ditabrak gitu nah sama orang. Terus saya Ah, malam itu nggak bisa tidur, maksudnya iya. masih begini, Tuhan kok begini ya, begini. Nah, Artinya kayak orang bilang kayak menghakimi, tapi bukan, saya tidak menghakimin gitu nah. Saya hanya menurut bilang, kakak tidak menghakimi. Menurut kakak. Menurut Tuhan udah kakak tanya. kalau ketanya Tuhan, Apa katanya? sebenarnya hanya 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 roh itu di hati saya itu mengatakan begini, kamu tenang, kamu tenang, kamu tenang gitu. Nah, itulah. Itu suara yang benar. Untuk mengatakan kita jadi tenang. Tenang saja. Karena semuanya ini diatur oleh Tuhan. Jangan ikut-ikutan ngatur. Tenang. Hanya sedih aja dokter. Putri saya begitu. Jadi malamnya saya nggak bisa tidur gitu nah. Loh, boleh kita sedih? Ya secara Iya, daging kita kakak masih dikasih hidup nggak sama Tuhan? Loh, tunggu, sabar. Kakak dikasih hidup nggak sama Tuhan? ya Sampai dikasih. sekarang. Iya, masih dikasih. Terus nggak bersyukur? Bersyukur. Tapi ada Kalau sedihnya bersyukur kok sedih? eh, Loh, ngelihat putri loh. kita begitu kan, Berarti eksiden. bohongin Tuhan lah. Bohongin Tuhan lah. Hah? Bukan bohongi Tuhan. Loh, kakak bilang kakak bersyukur. Ya, Tapi kan kedagingan bersyukur itu nggak? melihat Ya, anak-anak maksud kita kakak, lagi. kakak mau langsung jadi roh. Kakak mau langsung jadi roh gitu. Sama aku dokter. Hilang dagingnya mau. Ya, Enggak mau saya. makanya semua kakak mau. Makanya Tuhan pun bingung dengar doa kakak. Enggak, saya tidak. Saya bilang dengan kejadian eksiden ini, saya sedih melihat putri saya. Jadi saya tidak bisa tidur malam, terganggu tidur saya. Dan bulan ini Loh, saya sekarang datang putrinya masih hidup nggak? masih dokter, masih Masih. masih. Kenapa masih hidup dia? Ya Tuhan masih kasih kehidupan ya, kasih dia Kalau hidup. Tuhan kasih kehidupan, kakak bersyukur apa sedih? Tetap bersyukur, tapi sedihnya ada juga loh dokter. Saya kan Kak, ku manusia, catat dulu. Tetap bersyukur tapi tetap sedih. Itu kayak mana? bersyukur. Asik. Bohong nggak sama Tuhan? Bilang mulut bilang bersyukur, hati sedih. Ya, Bohong nggak? Kalau benar nggak ada bohong? istilah munafik, tahu kak munafik kak? Ya, Lain di mulut, lain di di hati. kantong, Kakak lah itu. di kantong ya. Bil- Loh, bilang bersyukur tapi sedih hatinya. Kayak mana? Munafik lah. Hmm. Betul, 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 betul. Gitu ya dah. Kalau itu aku senang lah. Jadi, kalau namanya tidak takut mati, ketika ditanya, bolehkah kita mati sekarang? Jawabannya boleh. Karena yang ditanya kita. Jangan bilang, ya kalau Tuhan berkehendak lah. Loh, emangnya kita yang tahu kehendak Tuhan, ya kan? Yap, betul, betul, betul. Udah. Jadi bisa Ya, bersyukur nggak? harus bisa. Harus. Kalau bersyukur sedih apa sukacita? Sukacita, Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. haleluya. Tengoklah lebih banyak lagi TikTokku, videonya biar bisa paham. Ya, saya baru kali ini. Saya baru kali ini Oh, baru apa ini ya? ngelihat. Oh, Saya iya, iya. Oke. Nanti ya ini rekaman kita aku upload ke YouTube ya. Jadi yang lain juga bisa mendengarkan konsep-konsep daftar, bagaimana please. bergembira. Please, jangan. Karena saya Mana ada yang aktif tahu di siapa salah kakak? satu gereja. Mana ada yang kenal sama kakak? Ya, meskipun Aku pun tak kenal. nanti fotonya aku ini ide aku hapus. Oh ya, nanti aku hapus fotonya. Mau dihapus ya? Foto itu foto kakak itu ya.
sekarang aja udah banyak yang screenshot. Enggak, maksud Aduh. saya begini loh, dokter. Saya Hah, itu kan aktif, nggak begitu aktif aktif di salah satu gereja. Saya bisa menguatkan teman-teman ya, menguatkan teman-teman. ya, Situasi saya ya. begini, saya ya enggak ya, secara apa jadi pribadi gitu loh. Tuhan begini, Tuhan begini. Nah, nanti dokter share di video, aduh, kemungkinan teman-teman ada ngelihat apa kayak gimana ibu Marsha ini kok seperti ini gitu. Jadi nanti ya. Itulah ibu jadi berkat nanti. Jadi yang selama ini aku cuma ngomong di mulut, ternyata lain di mulut, lain di hati. Yang penting hati ini sudah bisa gembira setiap waktu tanpa batas sukacitanya. Karena Tuhan bilang apa? Bersukacitalah senantiasa. Gitu loh. Jadi jangan 50-50. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, aku mau siap-siap dulu. Ini mau ke rumah sakit. Yang lain belum dapat giliran, sabar. Nanti live-live berikutnya pasti ada dapat giliran. Oke, Kak Kak Sun Wukong ya kan? Wah, ini akun anak saya, dokter. Saya nggak punya akun. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Iya. Kirim salam sama anaknya ya. Makasih udah buat akun TikToknya ya. Oke, makasih juga, Tuhan dokter. berkati, Tuhan berkati kakak ya. Oke, saya close dulu yang sekarang. Nanti kita jumpa lagi jam 10 pagi. Tuhan berkati kita semua ya. Shalom.